Kita ulang ya, kesimpulannya. Tauhid asma wa sifat ini, para ulama terbagi kepada dua tadi. Dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa asma'ul husna bagi Allah itu ada 99. Sebagaimana di dalam hadisnya, bahwa Allah memiliki nama 99. Tis'a wa tis'in, mi'ah illa wahid. Man ahsoha dakhalal jannah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa asma dan sifat Allah itu la hadda wa la hasra. Tidak berbilang dan tidak ada batasnya. Sebagaimana hadisnya, hadis sahih tentang doa karb. As'aluka bikullis min huwalaka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka. Nah, jadi itu tawasul dengan asma Allah, yaitu as'aluka bikullis min. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu yang telah engkau turunkan, tetapkan di Al-Quran, atau diajarkan kepada nabimu, rasulmu, hamba-hambamu, atau nama yang tersembunyi yang hanya engkau saja yang mengetahuinya. Berdasarkan hadis itu, doa tentang karib itu, maka kata ulama yang satu lagi bahwa tidak ada batasnya tentang asma dan sifat Allah. Di pelajaran sebelumnya, bahwa asma dan sifat Allah ini terbagi kepada dua, yaitu nama Allah yang sifatnya jalal, keagungan, keperkasaan, yang diwakili dengan lafaz Allah. Kemudian yang kedua, ada nama Allah yang sifatnya jamal, keindahan, kedermawanan, maka diwakili dengan al-jamal. Kalimat al-jamal ini diwakili dengan Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Panggillah atau berdoalah kepada Allah dengan panggilan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman. Nah, perlu digarisbawahi dan diperhatikan bahwa semua nama Allah yang sifatnya jalal, kekhususan bagi Allah, maka tidak boleh dimiliki oleh hambanya. Tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah. Siapa orang yang mengambil bersifat dengan sifat jalal, keagungan Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana di dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana misqala dzarratin fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, artinya ia akan diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka manakala di dalam hatinya ada rasa kiber. Karena jalal, al-kibru itu keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat jalalnya Allah ini, manakala kita mentauhidkan kepada Allah itu dalam sifat atau dalam nama-nama Allah yang jalal ini, al-mutakabbir, al-aziz, al-jabbar, al-qahar, maka akan melahirkan sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan asma Allah dalam al-jalal ini melahirkan kunci daripada rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, sifat al-jamal, sifat kedermawanan Allah, kasih sayang Allah yang diwakili dengan Ar-Rahman seperti Ar-Ra'uf, Al-Karim, Al-Wadud, Ar-Rahim, maka akan melahirkan sifat Ar-Roja. Nah, sifat al-jamal inilah yang perlu dan kita meniru atau ada di dalam sifat kita. Seperti rasa dermawan, di mana Allah ini adalah Al-Karim, Al-Afun, Allah Maha Pemaaf, maka kita pun mensifati sifat Allah itu sifat pemaaf. Allah mencintai kepada orang yang seperti demikian. Maka sifat jamal ini wajiblah bagi kita untuk memilikinya. Sifat al-jamal ini melahirkan ar-roja dan al-hub. Maka siapa orang yang mentauhidkan Allah dengan rasa haub saja tanpa roja dan hub, ia akan melahirkan akidah khawarij. Siapa orang yang di hatinya itu hanya ada rasa takut saja kepada Allah tanpa roja dan hub, tanpa rasa harap dan cinta, maka dia akan melahirkan akidah yang menyimpang, yaitu khawarij. Yang kedua, siapa orang yang roja saja, berharap kepada Allah, sifat roja saja, di dalam hatinya tanpa ada rasa takut dan rasa cinta, maka akan melahirkan keyakinan murji'ah. Dan yang ketiga, siapa orang yang hanya cinta saja tanpa ada rasa takut kepada Allah dan roja, maka akan melahirkan zindiq. Nah, ketiga sifat ini
wajiblah dimiliki oleh setiap mukmin, yaitu rasa takut, rasa roja, rasa cinta, al-hub kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memiliki 3 sifat ini dalam hatinya, dalam beribadah kepada Allah, maka itulah disebut dengan muslim muwahhid. Orang Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sekarang sifatullah, sifat Allah. Di mana af'alullah, perbuatan Allah, kalau Allah menakdirkan kepada sesuatu, di mana kalau Allah berbuat, maka hanya ada 2 sifat bagi Allah. Yang pertama al-adlu, Allah itu bertindak pasti adil untuk makhluknya. Yang kedua, kalau tidak adil, yang kedua yaitu al-fadlu, memberikan karunia. Seseorang dimasukkannya ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka ini karena adilnya Allah. Maha suci Allah dari berbuat zalim. Seseorang mukmin dimasukkan kepada surga disebabkan karena fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani tauhid asma wa sifat ini, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Manakala Allah mensifati zat atau dirinya itu dengan sifat sebagaimana yang ada di makhluk, maka kita wajib menetapkannya tanpa mentakyif, tanpa juga mentafsir, mentakwil, dan memalingkannya. Di dalam Al-Quran, surat Toha, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman, yaitu Allah, dia beristiwa di atas ars. Surat Toha ayat 5. Maka sebagaimana yang kita ketahui definisi yang dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu adalah sebuah perkara yang dapat diketahui, maklum. Wa kaifa bihi majhulun, bagaimananya adalah majhul. Wa su'ila bihi bid'ah, menanyakan persoalan tentang istiwa itu adalah majhul. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya itu adalah perkara yang wajib. Jadi kalimat istiwa di sini tidak bisa ditafsir dengan istaula. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya saja, tanpa menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Allah mensifati dirinya dengan kalimat ain. Zat Allah dengan kalimat ain, sebagaimana dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 39. Walitusna ala aini, agar dapat diawasi oleh diriku. Nah, kalimat ain ini ditetapkan ain saja, tanpa menafsirkan atau mentakwilkannya. Kemudian kalimat yadun. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-64, Allah Ta'ala berfirman, di mana orang-orang Yahudi mengatakan, yadullahi maglulah, tangan Allah ini terbelenggu, gullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadullahi mabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah ini terbuka, mabsutoh. Nah, kalimat yadun di situ kita tetapkan saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mentakyifnya. Begitupun sifat sam'un dan sifat nuzul. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, di mana Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsinya, Allahu tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Yanzilu ila sama'i dunya fi kulli sulusil lail akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap 1/3 malam yang akhir. Maka kalimat nuzul ini kita menetapkannya tanpa menanyakan bagaimananya atau mentakwilnya. Kecuali perbuatan Allah atau af'alullah yang telah dikorinah atau ada indikasi yang menunjukkan ditafsir oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya kalimat ma'iyatullah. Kalimat ma'iyatullah bukan Allah masuk ke dalam makhluknya. Ma'iyatullah ma'khalqihi, ini kaidahnya tadi, bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah innallaha ma'khalqihi bi'ilmihi. Bahwa Allah itu bersama dengan makhluk-makhluknya, dengan hamba-hambanya, bukan sebagaimana yang dipahami oleh Al-Hululi. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Tapi bersama dengan makhluknya itu adalah bi'ilmihi, dengan ilmunya. Walaysa bidzatihi, bukan bersama dengan zatnya. Jadi maha suci Allah, subhanallah, yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ini adalah sebuah kebatilan. Allahu bidzatihi, Allah itu bersama dengan zatnya, mustawiyah ala arsyihi, dia beristiwa di atas ars, ala khalqihi, di atas seluruh makhluknya.
Jadi semua makhluk berada di bawah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah ada di atas seluruh makhluknya. Adapun ilmunya, faqad ahata bikulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bisa dilihat tadi di dalam surat apa? Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa, bahwa ilmu-ilmu yang gaib, kunci-kunci perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya.